Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3A. Semoga pada pagi hari ini dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini kita sudah akan membahas tentang tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, di mana kita sudah sampai di subtema 4. Di subtema 4 ini kita akan membahas tentang menyusun daftar pertanyaan wawancara. Seperti yang sudah anak-anak kerjakan kemarin, mewawancarai ibu ya. Nah, ketika anak-anak mewawancarai ada beberapa hal yang harus dipersiapkan. Di antaranya ini, daftar pertanyaan harus disiapkan agar wawancara terlaksana dengan baik. Nah, anak-anak sebelum melakukan wawancara, anak-anak semua harus menyiapkan daftar pertanyaan ya. Daftar pertanyaan tersebut ditulis menggunakan kata-kata yang baku. Nah, daftar pertanyaan seperti apa yang harus kita persiapkan? Anak-anak harus tahu beberapa kata tanya. Nah, di sini adalah kata tanya dan fungsinya yang dapat digunakan saat wawancara. Ada kata tanya apa? Fungsinya menanyakan sesuatu atau peristiwa. Sesuatu itu bisa benda, peristiwa juga. Kemudian siapa? Menanyakan orang. Di mana? Menanyakan tempat. Kapan? Menanyakan waktu. Mengapa? Menanyakan sebab. Bagaimana? Menanyakan cara atau keadaan. Sudah paham ya? Itu tadi adalah pertanyaan-pertanyaan yang kita gunakan untuk persiapan melakukan wawancara. Ya, anak-anakku, di subtema 4 ini anak-anak diajarkan tentang pecahan sederhana. Kalau di subtema 3 kemarin belajar tentang garis bilangan, penjumlahan menggunakan garis bilangan ya. Sekarang menggunakan pecahan. Di sini ada pecahan sederhana itu seperti 1/2, 1/3, dan 1/4. Pecahan itu apa? Pecahan merupakan bagian dari kesatuan atau keseluruhan. Bilangan pecahan dapat digunakan untuk menyatakan suatu bagian dari benda utuh. Pecahan dinyatakan dalam bentuk A/B. A itu anak-anak disebut pembilang, B disebut penyebut. Ingat-ingat ya. A disebut pembilang, jadi ini A pembilang, B penyebut. Nah, di sini ada pecahan 1/2. Kita umpamakan sebuah pepaya dipotong menjadi 2 sama besar. Setiap potongan pepaya dapat dinyatakan dengan pecahan 1/2. Dibaca 1/2 atau setengah. Lah, ini ada pepaya anak-anak. Pepayanya utuh 1. Kemudian dipotong menjadi 2 seperti ini. Lah, setiap potongan ini nilainya adalah 1/2 ya. 1/2. Selanjutnya di sini ada pecahan 1/3. Nah, sebuah pepaya dipotong menjadi 3 bagian sama besar. Setiap potongan pepaya dapat dinyatakan dengan pecahan 1/3. 1/3 dibaca 1/3 atau 1/3. Lah anak-anak, pepaya ini ada 1, kemudian dipotong sama besar. Pokoknya potongannya itu harus sama besar ya. Kalau tidak sama besar, maka tidak bisa dinyatakan dalam pecahan. Harus sama besar ukurannya. Kalau sudah dipotong sama besar, maka setiap pecahan ini nilainya 1/3 karena dipotong menjadi 3. Dan setiap satu bagian nilainya 1/3. Lah, yang ketiga ada 1/4. Sebuah pepaya dipotong menjadi 4 bagian sama besar. Setiap potongan pepaya dapat dinyatakan dengan pecahan 1/4. 1/4 dibaca 1/3. 1/4 ini salah ya. Dibaca 1/4 ini. Atau 1/4.
4. Lah, ini adalah tugas anak-anakku di rumah. Ayo tentukan nilai pecahannya dari kedua bangun berikut. Jadi, tugasnya adalah anak-anak gambar dulu di buku gambar ininya. Ya, setelah digambar, tentukan berapa pecahannya. Nah, ditulis di bawahnya ya, ini nilainya berapa. Ini berapa. Oke. Atau Bu Aiza kasih contoh satu aja. Di sini yang ini aja dibuat contoh ya, yang ini tugasnya di rumah. Yang segi 4 gambar yang persegi 4-nya. Yang ini Bu Aiza kasih tahu. Jadi kalau ada gambar dipotong menjadi 2, dilihat dulu arsirannya berapa. Arsirannya 1 yang warna biru, berarti nilainya adalah 1 per berapa? 2, karena dibagi menjadi 2. Jadi ini 1 per 2. Oke, yang ini anak-anakku gambar di rumah. Kemudian tentukan pecahannya. Ya. Selanjutnya, mewarnai dan teknik pewarnaan. Ada beberapa teknik pewarnaan, yaitu teknik basah dan teknik kering. Dalam pewarnaan itu anak-anak ada teknik basah dan teknik kering. Teknik basah itu seperti apa, Bu? Nah, teknik basah adalah mewarnai dengan menggunakan air atau minyak sebagai pencampur untuk pewarna. Contohnya cat air, cat minyak. Kemudian teknik kering adalah mewarnai dengan langsung menggoreskan pewarna. Contohnya pensil warna dan krayon. Seperti yang biasanya anak-anakku di rumah lakukan. Jadi kalau mewarnai menggunakan pensil warna atau krayon, berarti anak-anakku sudah melakukan teknik pewarnaan, yaitu teknik kering. Adapun mewarnai juga dapat dilakukan dengan teknik potong. Nah, teknik potong menggunakan potongan kertas warna-warni untuk mewarnai objek gambar yang biasanya dinamakan apa? Kolase, ya, mengkolase. Nah, itu saja ya anak-anakku semua untuk pelajaran hari ini. Untuk tugasnya, seperti yang tadi, yang pertama tugasnya tadi ya, menentukan nilai pecahan pada suatu gambar. Dan yang kedua, ada tugas setelah ini. Ada tugas yang di bawahnya video ini ya anak-anak itu. Jadi tugasnya ada 2, yaitu menentukan pecahan dari gambar tersebut. Kemudian yang kedua, membuat gambar dari suatu pecahan yang ada di bawah ini. Oke, Bu Aiza akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.